Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat belajar semuanya? Ketemu lagi bareng saya Kang Masji. Selama 30 sampai 45 menit ke depan kita akan bahas soal-soal UTBK, tes potensi akademik, of course, mata pelajaran matematika. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, kita bacakan dulu mantra-mantra yang sebenarnya nggak ada gunanya. Oke, tapi biar asik aja. Oke, sopo-sopo mangane loro, ngakune siji, matine jadi memedi. Sopo-sopo yang ingin lebih pintar lagi, ayo tunggu apa lagi? Ambil pulpen kalian, ambil kertas kalian, gabung live classes ini. Karena apa? Karena sekarang belajar mudah. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, sobat belajar sekalian, yuk sobat belajar sekalian, boleh screenshot dulu soalnya, 5 soal dulu, jangan banyak-banyak. Kenapa? Takut mabok. Oke, pelan-pelan. Oke, sobat belajar, silakan. Ini adalah soal nomor 1. 5, 4, 3, 2, 1. Soal nomor 2. 5, 4, 3, 2, 1. Soal nomor 3. 5, 4, 3, 2, 1. Soal nomor 4. 5, 4, 3, 2, 1. Soal nomor 5. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sementara saya banyak berkata-kata, sobat belajar bisa langsung coba aja soal nomor 1. Nanti sobat belajar bisa mencocokkan apakah sobat belajar sudah berada di jalan yang benar atau belum. Oke, nanti kalau ternyata jawaban kita agak berbeda, ya bisa saja gurunya yang salah. Oke, itu biasa saja sobat belajar. Oke, sobat belajar, mari kita bahas soal nomor 1. Sobat belajar sekalian, diketahui matrik X, matrik P berordo 2x2, artinya 2 baris dan 2 kolom. Matrik Q diberitahu seperti ini ya, min 3, 2, 5, 6. Dan matriks R juga diberitahu 2, 6, 5, 8. Jika P memenuhi Q kali P sama dengan R, maka determinan 2P pangkat min 1 adalah... Oke, sobat belajar, kalau kasus perkalian seperti ini, sobat belajar, langsung enak saja pakai sifat determinan matrik. Dalam perkalian, untuk sifat determinan matrik, ketika diberitahu Q dikali P sama dengan R, maka itu artinya otomatis sobat belajar determinan Q dikali determinan P itu akan sama dengan determinan R. Itu adalah sifat determinan matriks sobat belajar. Dan ini akan sangat memudahkan. Kenapa? Karena kan kalau misalkan determinan itu, ya langsung enak saja. Misalkan ini A, B, C, D, maka determinannya A dikali D dikurang B dikali C. Bukan begitu sobat belajar, ya kan? Nah, Q-nya kan sudah diberitahu min 3, 6, 2, 5, maka langsung saja ini min 3 dikali 6 dikurangi 2 dikali 5. Itu untuk yang Q. Lalu nanti hasilnya kita kalikan dengan determinan P, dan itu yang ditanya sobat belajar, maka biarkan saja dia seperti itu. Lalu bagaimana dengan determinan R? Ya, determinan R adalah 2 dikali 8 dikurang 6 dikali 5, sobat belajar. Ini langsung saja, min 3 dikali 6 min 18 dikurangi 2 dikali 5, 10 dikali determinan P sama dengan 16 dikurang 30, sobat belajar. Nah, min 18, min 10, hati-hati sobat belajar, kalau sedang panik, ini bisa antara negatif dengan negatif, masih terjadi salah perhitungan. Nah, ini adalah minus 28, sobat belajar ya. Dikali determinan P sama dengan 16 dikurang 30, hasilnya adalah minus 14. Sehingga kita dapatkan determinan matrik P adalah
min 14 dibagi min 28, hasilnya adalah 1/2 positif. Karena apa? Karena negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Tapi jangan senang dulu. Karena apa? Karena bukan itu yang ditanya, sobat belajar. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu adalah 2P pangkat min 1 itu berapa? Gitu determinannya. Nah, sobat belajar, karena ini matriks dengan kolom 2 dikali 2, maka sifat determinan matriks berikutnya, jangan lupa ini adalah 2 kali 2, nanti hasilnya adalah 2 pangkat 2. Kalau ini 3 kali 3, maka nanti 2-nya ini akan dipangkatkan dengan 3. Kalau ini 4 kali 4, matriks 4 kali 4, maka 2-nya pun akan dikalikan dengan dipangkatkan dengan 4. Oke, sobat belajar. Jadi informasi dia itu ordonya berapa kali berapa, itu sangat bermanfaat dalam kasus ini, sobat belajar. Oke. Nah, dikali P-1 gitu kan, sobat belajar. Nah, sobat belajar, P-1 itu adalah 1 dibagi determinan P. Nah, 2 pangkat 2 kita sudah tahu hasilnya adalah 4, dan 1 dibagi, nah determinan P-nya itu yang tadi kita dapatkan, yaitu 1/2. Nah, jadi 1 dibagi 1/2. Nah, sobat belajar, nah ini kadang-kadang kalau saya langsung tulis 2, Mas Suka masih ada yang bingung, sobat belajar. Itu 2 dari mana sih? Nah, sobat belajar, ini saya ceritakan ya jalan ceritanya. So, ini per itu kan bagi. Jadi sebenarnya 1 dibagi 1/2. Jadi sama dengan 4 dikali 1 dikali 2/1. Sama dengan 4 dikali 2, ya kan? 1 kali 2, 2. 2 dibagi 1, 2, ya kan? Jadi hasil akhirnya adalah 8, sobat belajar. Dan itu mencocoki jawaban yang ada di sini, yaitu jawaban A. Oke, sobat belajar, silahkan diperhatikan baik-baik step demi step yang terjadi, langkah demi langkah yang terjadi di sini. Dan sobat belajar bisa mencocokkan dengan jawaban sobat belajar. Kan sobat belajar tadi sudah mencoba duluan, ya kan? Nah, sobat, apakah sobat belajar jawabannya sama atau tidak? Nah, saya tidak menyarankan. Saya sudah mencoba dengan cara konservatif, saya tidak menyarankan pakai cara konservatif. Karena apa? Karena hasil determinan dari inverse CQ itu nanti tidak terlalu bagus, sobat belajar ya. Jadi saya sarankan pakai sifat determinan matriks ini saja, sobat belajar, oke? Agar lebih cepat, karena kita bisa menghemat waktu kita saat mengerjakan soal-soal UTBK. Oke, sobat belajar, silahkan di screenshot. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, sobat belajar, yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2, sobat belajar. Ini kalau saya simulasikan soalnya menjadi 7 pangkat 3032 dikurang 7 pangkat 3010 dibagi 7 pangkat 3030 dikurang 7 pangkat 3008. Sobat belajar, yang pertama-tama harus dilakukan, nggak usah stres. Walaupun terlihat soalnya itu sepertinya sangat besar sekali. Ada pangkat-pangkat yang sampai ribuan. Tetapi ini hanya kalau istilahnya permainan kamera saja, sobat belajar. Oke, tipuan fatamorgana, sobat belajar. Oke, clue-nya ada di sini, sobat belajar. Clue-nya ada di sini.
Lalu bagaimana sih kita bisa sampai ngeh kalau clue-nya itu di situ? Nah, itu baru bisa didapat dengan sering berlatih sobat belajar. Oke? Nah, sobat belajar, sebenarnya clue-nya itu ada di bagian penyebut. Kenapa? Kalau sobat belajar perhatikan atau saya kembali refleksikan, sobat belajar saya akan ingatkan terlebih dahulu bahwasanya A pangkat M dikali A pangkat N itu adalah A pangkat M ditambah N. Bukan begitu, sobat belajar. Oke, misalkan 2 pangkat 3. Waduh, kenapa ya? Dikali 2 pangkat 2 itu bukan 3 dikali 2, tetapi 2 pangkat 2 tambah 3 tambah 2, sobat belajar. Sama dengan 2 pangkat 5. Kalau sobat belajar tidak percaya, 2 pangkat 3 itu 8, 2 dikali 2, 4, kali 2 lagi 8, lalu 2 pangkat 2 itu 4, 8 dikali 4 kan 32, begitu juga dengan 2 pangkat 5, 2 pangkat 5 itu adalah 32, sobat belajar. Proven kan, terbukti. Oke, sobat belajar. Nah, begitu juga dengan ini. Tadi sudah saya bilang clue-nya ada di 3030, sobat belajar. Maka sebenarnya yang 7 pangkat 3032 itu bisa kita rubah menjadi 7 pangkat 3030 dikali 7 pangkat 2. Sama persis dengan hukum yang terjadi di sini, sobat belajar. Oke, kembali lagi ke sini, dikurang, 3010 kita arahkan ke arah yang 3008. Berarti 3008 dikali 7 pangkat 2. Betul kan? Karena 3030 ditambah 2 kan jadinya 3032. Begitu juga 3008 dengan 2 kan jadinya penjumlahan kan menjadi 3010, sobat belajar. Lalu jangan sekali-kali sobat belajar terpancing untuk merubah yang bawah. Nanti sobat belajar jadi keder. Oke, sobat belajar. Oke, kita lanjut ya sobat belajar. Kita lihat di sini jadi sifat asosiatif kalau nggak salah dalam matematika ya kan. Nah, yang bawahnya dulu. Jangan sekali-kali sobat belajar merubah apa yang terjadi di bawah atau di bagian penyebut. Nah, sekarang kembali lagi ke bagian atas, sobat belajar. Keduanya kan mengandung 7 pangkat 2. Maka 7 pangkat 2-nya bisa kita keluarkan. Jadi 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 3030 dikurang 7 pangkat 3008. Dibagi. Nah, saya yakin sekarang sobat belajar sudah mulai tercerahkan. Waladala gitu toh. Iya gitu sobat belajar. Oke, 3030 dikurang 7 pangkat 3008. Nah, sobat belajar, apakah sekarang sobat belajar sudah kalau atas dan bawah ada yang bisa saling coret? Ya, betul sekali sobat belajar. Kita bisa menghilangkan bagian ini dan bagian ini. Sehingga pada akhirnya yang tersisa hanyalah 7 pangkat 2. Dan 7 pangkat 2 walaupun di optionnya enggak ada sobat belajar, tetapi kan 7 pangkat 2 artinya 7 pangkat 7 kali 7 yaitu 49 sobat belajar. Dan kita bisa dapatkan jawabannya ada di dalam option. Oke sobat belajar, sekali lagi kuncinya yang pertama tidak panik, yang kedua tentu saja dari hasil berlatih sobat belajar, sehingga otak kiri kita akan recalling memori-memori yang sudah pernah ada karena kita pernah mengerjakannya. Oke sobat belajar, silahkan diperhatikan line demi lainnya, garis demi garis penjelasannya. Setelah itu boleh di screenshot. Silahkan sobat belajar. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke sobat belajar, kita lanjut
ke soal nomor 3, oke? Oke deh. Soal nomor 3. Sobat belajar sekalian, silahkan diperhatikan baik-baik terlebih dahulu soalnya. Diketahui X sama dengan sinus alpha dikurang cosinus beta, Y sama dengan cos alpha minus sinus beta. Dan yang ditanya nilai terbesar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Cluenya ada di sini sobat belajar. Dia minta X kuadrat tambah Y kuadrat. Sementara yang diberikan kan X. Berarti nanti sedemikian hingga X-nya harus kita rubah menjadi X kuadrat. Begitu juga Y-nya. Y-nya harus kita rubah sedemikian hingga supaya jadi Y kuadrat. Lah, kalau begitu gimana? Dikuadratkan? Ya betul dikuadratkan. Tetapi jangan lupa sobat belajar, nanti yang dikuadratkan kedua belah ruas, atau ruas kiri dan ruas kanan. Jangan sampai sobat belajar hanya merubah ruas kiri tanpa mengkuadratkan ruas kanan. Yang ada nanti bingung sobat belajar. Oke, kita coba saja ya sobat belajar. Langsung saja. Ini adalah soal awalnya. X sama dengan sinus alpha dikurang cosinus beta, sementara Y-nya adalah cos alpha minus sinus beta. Nah, sobat belajar, tadi cluenya adalah kedua belah ruas kita kuadratkan sobat belajar. Oke, nanti kita lihat X dikuadratkan ya menjadi X kuadrat. Oke, nah ini kan sama saja seperti A minus B kuadrat ya. Jadi kalau misalkan ini A, ini B dikuadratkan, nanti kan hasilnya adalah A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Gitu kan sobat belajar. Maka ini langsung saja A kuadrat berarti sinus kuadrat alpha. Oke, yang kuadrat bukan alfanya tapi sinusnya. Karena yang dikuadratkan sebenarnya sinus alpha bukan alfanya sobat belajar. Oke, minus 2 sinus alpha cosinus beta. Oke sobat belajar. Lalu positif. Kenapa positif sobat belajar? Karena minus dikuadratkan jadi positif. Oke. Cosine plus cosinus kuadrat beta. Oke. Sekarang yang Y-nya sobat belajar. Y kuadrat sama dengan, kenapa jadi Y kuadrat? Karena Y-nya tadi dikuadratkan. Kita kan sudah sepakat tadi sobat belajar. Oke. Nah, yang ini adalah cosinus kuadrat alpha dikurang 2 cos alpha sinus beta ditambah sinus kuadrat beta. Oke, kenapa positif? Ya, karena kan negatif dikuadratkan hasilnya adalah positif. Oke, sobat belajar. Oke, kita lanjut ya sobat belajar. Karena pertanyaannya adalah tambah, maka di sini kita tambah. Ini bukan kasus eliminasi. Kita harus mencocokkan ke arah soal itu maunya apa. Kalau dia X kuadrat minus Y kuadrat, maka ya ini tandanya minus. Oke. Kenapa? Karena kalau kita baca X kuadrat tambah Y kuadrat, berarti kan kita bisa tulis di sini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan, nah sekarang ini bagian yang menariknya sobat belajar. Sinus kuadrat alpha ditambah cosinus kuadrat alpha. Nah, ya kan sobat belajar, ingat dalam aturan trigonometri, sinus kuadrat alpha ditambah cosinus kuadrat alpha sama dengan CG. Betul sobat belajar ya. 1 sobat belajar. Nah, ini biarkan saja supaya tidak bingung, saya akan buat dulu detailnya. Jadi minus 2 sin alpha cos beta ditambah minus 2 cos alpha sinus beta. Nah, ditambah lagi, selanjutnya ada lagi yaitu ini. Oke sobat belajar, ini kan sama saja. Sinus kuadrat alpha tambah cosinus kuadrat beta, kuadrat alpha,
apa bedanya kalau misalkan kosinusnya duluan baru sinus kuadratnya belakangan? Sama seperti 1 tambah 2, apa bedanya dengan 2 tambah 1? Tidak ada bedanya, hasilnya sama-sama 3. Oke sobat belajar, maka ini pun hasilnya adalah 1 sobat belajar. Oke, karena sebenarnya dia juga. Nah sobat belajar, kita lanjutkan. Ada yang bisa kita gabungkan, 1 dan 1, dan keduanya positif, jadi berubah menjadi 2. Nah sobat belajar, untuk ini saya detailkan dulu sebentar. Positif dengan negatif jadi negatif ya sobat belajar ya. Nah di kasus ini, karena dua-duanya mengandung minus 2, maka minus 2-nya bisa keluar, sehingga sinus alfa cos beta ditambah. Kenapa tambah? Ya kan tadi minusnya sudah kita keluarkan, minus dibagi minus kan jadi positif. Cos alfa sinus beta. Nah sobat belajar sekalian, di bagian ini sobat belajar harus recall kembali ingatan sobat belajar tentang aturan trigonometri. Sinus alfa dikali cos beta ditambah cos alfa kali sinus beta itu kan sama dengan sinus alfa plus beta sobat belajar. Oke. Nah, sekarang kita akan kembali ke pertanyaannya. Nilai terbesar dari x kuadrat plus y kuadrat adalah, nah nilai terbesar. Lihat di sini sobat belajar, kita punya sinus alfa plus beta. Karena nilai sinus bisa positif, bisa negatif, ya kan? Dia akan maksimum atau minimum. Sorry sobat belajar, dia bisa maksimum, dia juga bisa minimum. Nah sobat belajar, dia akan maksimum ketika nanti alfa plus betanya itu di sudut berapa? Yang menghasilkan minus 1, di sudut 270 derajat kalau oke, dan akan bernilai min 1. Akan bernilai plus 1, sorry. Untuk maksimum bernilai 1, sorry. Ketika sinus 90 derajat, sobat belajar ya. Oke, supaya sobat belajar nggak bingung. Nah, ini sinus itu kan begini sobat belajar. 0, 90, 180, 270, 360. Ketika sinus 0 atau sinus 360 hasilnya adalah 0. Ketika sinus 90 hasilnya adalah plus 1. Ketika sinus 180 hasilnya juga 0. Ketika 270 kuadran 3 sinus bernilai negatif, maka hasilnya adalah min 1. Jadi sekali lagi maksimum ketika alfa plus betanya bernilai 90 dan bernilai maksimum plus 1. Bisa juga bernilai minimum sobat belajar, yaitu nanti ketika di 270 derajat alfa plus betanya atau kelipatannya lah ya sobat belajar ya, n kali 90 atau n kali 270 nanti bernilai minus 1 sobat belajar. Nah kita cekidot deh sobat belajar, kalau maksimum itu berapa, kalau minimum itu berapa nanti hasil akhirnya. Oke, kita cekidot kalau maksimal. Artinya hasil dari sinus alfa plus betanya adalah plus 1. Kalau maksimum berarti 2 dikurang 2 dikali plus 1. Sama dengan 2 dikurang 2, nanti hasilnya adalah 0 sobat belajar. Coba kalau dia minimum sobat belajar. Kalau dia minimum, maka nilai sinus alfa plus betanya adalah min 1. Maka 2 min 2 dikali min 1. Maka 2 ditambah 2. Kenapa ditambah? Karena min 2 dikali min 1 hasilnya adalah plus 2 sobat belajar. Jadi jawabannya adalah 4. Nah sobat belajar, kita punya 2 jawaban di sini. Ada 0, ada 4. Sobat belajar, dia minta apa? Nilai terbesar. Keduanya ini adalah nilai dari x kuadrat tambah y kuadrat. Nah sobat belajar, ayo coba kita gunakan apa ya, yang sedikit dari otak kita saja, sedikit
persentase dari otak kita. 0 dan 4 itu kira-kira yang terbesar yang mana ya? 4, waduh pinter banget sobat belajar. Betul sobat belajar, 4 sobat belajar. Oke, karena dia minta nilai yang terbesar. Hati-hati dengan pertanyaan ini. Kadang-kadang ya, dia memainkan pertanyaan ini pada ketika nilainya maksimum atau ketika nilainya minimum. Tapi di sini yang ditanya ada pada x kuadrat plus y kuadratnya. Oke sobat belajar, silahkan diperhatikan baris demi baris penjelasannya, dan setelah itu boleh di screenshot supaya bisa direview kembali sobat belajar. Silahkan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke sobat belajar, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4 sobat belajar. Ya, soal cerita. Jadi kita sarannya adalah membaca kalimat demi kalimat. Oke sobat belajar, 4 bilangan membentuk suatu barisan aritmetika. 4 bilangan, berarti ada 4 angka yang ya kita nggak tahu angka berapa saja. Oke sobat belajar, tetapi kan bisa kita tulis U1, U2, U3, U4. Oke sobat belajar, dia bilang baris aritmetika. Jika suku kedua dari barisan aritmetika dihilangkan, akan membentuk suatu barisan geometri. Bernafas dulu di situ sobat belajar. Oke, karena ini sepertinya ada kasus lainnya. Jadi kalau yang pertama ini aritmetika. Oke, apa sih bedanya? Ya kalau aritmetika kan penjumlahan atau pengurangan kelipatannya kan sobat belajar. Dan kita mengenalnya dengan beda kalau dalam bahasa Indonesia, atau difference kalau dalam bahasa Inggris. Kalau geometri nanti beda lagi, jadinya rasio. Oke sobat belajar, suku kedua dihilangkan, itu menjadi baris geometri. Oke, tanpa U2. Nah, apabila beda suku-suku, nah karena dia bilang beda, berarti dia memberi clue pada ketika aritmetika. Kita balik lagi dulu ke aritmetika. U1 itu kan A. Terus U2 kan A tambah B, ya kan? Gitu kan? Tulis dulu deh biar sobat belajar nggak bingung. Oke? Ini U1, ini U2, U3 A plus 2B, ya kan? U4 A plus 3B, gitu kan sobat belajar ya, ya kan? Nah B-nya kan udah dikasih tahu, yaitu 4 sobat belajar, kita tulis. A-nya nggak tahu, ya nggak apa-apa sobat belajar, santuy, oke? A plus 4, ini A plus 8, 8 dari mana? Yaitu A tambah 2 kali 4, kan B-nya udah dikasih tahu 4, oke? Ini A tambah 2. Kalau kita taruh ke sini ya tetap sama, U1-nya ya A, U3-nya yang kita ambil A plus 8, U4-nya A plus 12. Tetapi di sini tidak berlaku hukum aritmetika, berlakunya hukum geometri sobat belajar. Oke, dia minta U7. Nah sobat belajar, kita balik ke sini yuk. Oke. Ya, kan dia bilang geometri. Dalam geometri kita punya rasio, oke? Dalam geometri kita punya rasio. Dan apa rumus rasio? Rasio itu kan bisa U2 dibagi U1, bisa juga U3 dibagi bisa U3 dibagi U2, bisa juga U4. Aduh, jelek sekali ini tulisan saya. Bisa juga U4 dibagi U3 dan seterusnya. Gitu kan sobat belajar. Nah, daripada yang mana sobat belajar? Kita kan punyanya U1, U2 dan U3. Jadi kita bisa memakai persamaan ini sobat belajar.
dari geometri. Yuk, karena tidak muat spotnya, kita pindah ke sini ya sobat belajar ya. Jadi dari situ, tulis dulu. U2-nya kita sudah punya A plus 8. Kenapa jadi U2 dia? Ya karena tadi kan walaupun tulisannya U1, U3, U4, tetapi kan dia kan ya angka pertama, angka kedua, angka ketiga. Dia itu kenapa? Itu kan tadi saya ingatkan kembali karena U2-nya kita hilangkan. Tetapi pada baris geometri ini tetap saja angka pertama, angka kedua, oke? Jadi angka kedua, dan ini jadi angka ketiga. Oke sobat belajar ya, jadi U2 nya adalah A plus 8, U1 nya A, U3 nya A plus 12, U2 nya A plus 8. Kalau sudah begini pasti sobat belajar cross multiplication atau perkalian silang sobat belajar. Pokoknya kalau ketemu kasus-kasus kayak gini, itu sobat belajar otak kirinya harus langsung otomatis berpikir, waduh ini pasti ini nggak ragu lagi ini adalah perkalian silang sobat belajar. Jadi A tambah 8 dikali A tambah 8 sama dengan A dikali A tambah 12. Sobat belajar, sekarang ini kan perkalian pelangi, langsung saja A kuadrat ditambah 8A ditambah 8A ditambah 64 sama dengan A kuadrat tambah 12A. Dari sini sudah kelihatan sobat belajar, ini bisa kita saling hilangkan ya kan, habis ini sobat belajar. Oke, lalu ini nanti jadi sisa 16A tambah 64 sama dengan 12A. Nanti 12A-nya bisa pindah ke kiri jadi negatif, lalu 64-nya pun pindah jadi negatif 64. 16A dikurang 12A itu hasilnya adalah 4A, sama dengan min 64. Bukan begitu sobat belajar? Selanjutnya, jadi A-nya adalah min 64 dibagi 4 adalah minus 16. Ingat sobat belajar, yang baru kita dapatkan adalah A-nya atau U1-nya sobat belajar ya. Oke, sementara pertanyaannya adalah suku ketujuh dari baris geometri. Jadi dia nanyanya U7 sobat belajar. Oke, dari garis geometri. Oke, hati-hati itu sobat belajar. Artinya apa? Artinya kita harus pakai rumus geometri sobat belajar. Jangan pakai rumus aritmetika. U7 sama dengan U1 dikali R pangkat N dikurang 1. Karena dia U7, maka U1-nya kita sudah punya loh sobat belajar ya. Oke, U1-nya adalah min 16. Nah, rasionya berapa? Rasionya kita bisa kembali lagi ke sini. Karena A-nya kita sudah dapatkan min 16. Oke. A-nya kita sudah dapatkan min 16, maka di sini min 16 tambah 8 adalah min 8. Nah, sobat belajar, dari sini kita bisa dapatkan rasionya adalah min 8 dibagi min 16 adalah positif 1/2 sobat belajar. Oke, dikali 1/2 pangkat 7 dikurang 1 langsung saja 6 ya sobat belajar. Nah, ini min 16 dibagi sobat belajar. Kalau 2, supaya sobat belajar nggak bingung, nggak usah gini deh. Aku paling takut bikin sobat belajar bingung tuh. Oke. Nah, ini minus 16 dikali, nah 1 pangkat 6 kan 1. Nah, 2 pangkat 6 berapa? Kalau 2 pangkat 2, 4. Pangkat 3, 8. Pangkat 4, 16. Pangkat 5, 32. Pangkat 64 sobat belajar. Oke, nah 16 dan 64 bisa saling coret. 1/4. Keduanya dibagi 16. Jadi U7-nya adalah min 1/4 sobat belajar. Oke,
silahkan dicerna baris demi baris yang ada di sini, dan setelah itu silahkan di screenshot agar sobat belajar bisa mereview ulang. Silahkan sobat belajar. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke sobat belajar, kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Soal nomor 5 sobat belajar. Oke. Akar A tambah 12 sedemikian hingga itu adalah sama dengan akar A ditambah 2. Maka akar A dikurang 1 adalah, oke sobat belajar, kita bikin mudah saja. Ada akar A tambah 12 sama dengan akar A tambah 2. Nah, supaya memudahkan kita sobat belajar, maka ini kita kuadratkan di kedua belah sisi sobat belajar. Nah ini kan mudah saja, akar itu kan pangkat setengah, kalau dikuadratkan berarti setengah kali 2, jadi pangkat 1. Artinya apa? Artinya akarnya hilang. Jadi kalau akar dikuadratkan, akarnya langsung saja hilang sobat belajar, langsung enak ini. Nah kalau ini sama seperti kasus tadi, kasus A tambah B kuadrat. Oke, saya ingatkan kembali sobat belajar, A tambah B kuadrat hasilnya adalah A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat ya sobat belajar. Nah sobat belajar, akar A sama seperti tadi, kalau akar dikuadratkan ya akarnya hilang. Kenapa begitu? Ya wis dijelaskan deh. Oke sobat belajar, akar A dikuadratkan. For your information sobat belajar ya, akar A itu adalah A pangkat 1/2. Oke, kalau pangkat-pangkat lain itu kan harus ditulis. Misalkan A pangkat 3/2, maka dia harus ditulis sobat A pangkat 2/3 deh. Maka dia harus ditulis A2 3. Oke. Tetapi sobat belajar, kalau dia pangkat setengah atau di luarnya 2, dia nggak perlu ditulis. Maka hasilnya adalah, maka kalau seperti ini berarti A pangkat setengah dipangkatin 2. Dan dalam aturan pangkat dasar, kalau pangkat dipangkatkan kembali, berarti pangkatnya kita kalikan. Ingat, bukan di jumlah ya, bukan di jumlah, tidak pernah terjadi. Itu kalau dalam perkalian pangkat baru di jumlah. Tetapi kalau pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan sobat belajar. Oke, maka ini adalah A pangkat 1. A pangkat 1 ya A saja. Lihat, akarnya hilang sobat belajar. Kemana? Ke suatu tempat. Oke sobat belajar, ini berarti akar A dikuadratkan menjadi A ditambah 2AB, berarti 2 kali 2 4, 4 akar A ditambah 4. Nah sobat belajar, ini pasti hilang. Oke, nah dari sini 4 bisa pindah ke sana, 12 dikurang 4 sama dengan 4 akar A. Nah 12 kurang 4 8, 4 akar A, maka akar A adalah 8 dibagi 4. Hati-hati, kadang-kadang di sini masih saja ada anak yang berpikir 8 dikurang 4. Aduh, itu biasanya karena kurang berlatih. Belajarnya kalau ada guru lesnya datang saja, itu biasanya yang seperti itu. Tolong yang seperti itu dirubah ya. Oke sobat belajar, nah ini 2. Jadi akar A adalah 2. Nah, sama, supaya akarnya hilang kita kuadratkan di kedua belah sisi. Jadi 4 sama dengan A. Oke sobat belajar, dan yang kita ambil adalah nilai positif 4. Oke, jadi A-nya adalah 4 sobat belajar. Tapi pertanyaannya kan dia nggak nanya A-nya berapa. Pertanyaannya itu adalah akar A dikurang 1 berapa. Jadi akar 4 dikurang 1 sama dengan akar 3. Dan dia adalah bilangan akar. Jadi nggak usah dipaksakan sobat belajar. Oke? Ini opo ini? Kok
Jelek sekali ini. Oke, sobat belajar. Oke, jadi kita dapat B adalah akar 3, sobat belajar. Silahkan dicerna baik-baik, sobat belajar. Lima, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, sobat belajar, kita seharusnya lanjut ke soal nomor 6. Tetapi sepertinya soal nomor 6 membutuhkan waktu lebih daripada 4 menit. Maka saya sudah siapkan soal-soal yang kira-kira butuh waktu tidak terlalu lama. Nah, yang ini sobat belajar, oke? Sobat belajar, soal ini kelihatannya agak rumit, oke? Tetapi sebenarnya ini hanya adalah pola keberulangan, sobat belajar. 25 dipangkatkan 0,25 kan 25/100 ya, sobat belajar ya. Lalu dia ada banyak ya, kita anggap aja ada n lah. Dia mintanya kan di sini n, oke? Sama dengan nanti pada akhirnya adalah 3125. Nah, sobat belajar, jangan panik, kita sederhanakan dulu. Jadi 25 dibagi 100 kan sama-sama bisa dibagi 25. Jadi 1/4 pangkat n sama dengan, biarkan saja dulu sobat belajar. Nah, sobat belajar, 25 kita simplify jadi 5/2. 1/4 kali n jadi n/4. Kenapa? Karena pangkat dipangkatin kan dikali. Nah, dari sini sobat belajar sudah dapat clue-nya ada di sini kan supaya sama. Maka di sini 5 pangkat berapa? Sobat belajar, 5/2 25. 5/3 125. 5/4 126 25. 5/5 3125, sobat belajar. Jadi 3125 adalah 5/5. Dari sini 5 2n/4 sama dengan 5/5. Nah, 2n/4 itu adalah kan 2 dengan 4 kan bisa kita simplify jadi 1/2n sama dengan 5/5. Nah, dari sini nanti 5-nya bisa kita saling coret. Langsung saja sobat belajar, kita pindah ke ruas yang kosong, yaitu 1/2n sama dengan 5. Jadi n sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10, sobat belajar ya. Tetapi ingat, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah 100 dikurang n tambah 1 kali n kurang 1 adalah 100 dikurang, tadi n-nya kita tahu 10 tambah 1, 10 kurang 1 sama dengan 100 dikurang 11 dikali 9. Kenapa dapat 11? 10 tambah 1. Kenapa dapat 9? 10 kurang 1. Lalu sobat belajar, 11 dikali 9 adalah 99. Karena perkalian 11 itu enak saja sobat belajar. Lalu 100 dikurang 99, 1 sobat belajar. Dan jawabannya adalah A lagi. Kok jawabannya kebanyakan A ya? Ya, suka-suka yang buat aja sobat belajar. Oke? Oke sobat belajar, silakan di screenshot karena waktunya sudah mau habis. Oke. 5 4 3 2 1. Oke sobat belajar, sekian untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya, insya Allah sobat belajar. Oke? Oke, jangan lupa terus berlatih, dan berlatih. Sopo-sopo mangane loro, ngakune siji, matine jadi memedi. Sopo-sopo yang ingin lebih pintar lagi, ayo apa lagi, terus saksikan live classes ini. Karena apa? Karena belajar sekarang mudah. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.